Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sama aku lagi, Idalis Margaretna. Nah, di sini kita akan membahas hal-hal yang ringan aja, yaitu Society of Spectacle. Yuk kita bahas. Oke, kita mungkin sadar atau bisa jadi nggak sadar loh, kalau setiap hari kita sedang bermain di atas panggung dan mempertontonkan diri kita kepada semua orang. This is me. Kita berlomba-lomba menunjukkan the best or even the worst version of ourselves untuk dikonsumsi oleh orang lain. I try to make this as simple as possible untuk mengenal sebuah konsep yang bahkan saya baru tahu konsep ini yang dinamakan Society of the Spectacle atau masyarakat tontonan. Nah, di sini aku mau berbagi sedikit mengenai salah satu konsep yang sudah saya pelajari, yaitu Society of Spectacle. Hal ini sangat dekat dengan kehidupan kita semua loh, bahkan kita melakukannya setiap hari. Guy Ernest Debord, sang pelopor, pada awalnya membuat konsep ini sebagai bentuk kritik terhadap masyarakat modern, kapitalis alias masyarakat tontonan. Bagi Debord, segala bentuk kehidupan manusia adalah akumulasi dari tontonan yang pada akhirnya bertransformasi menjadi representasi. Nah, beberapa hari yang lalu saya sempat membaca artikel di media online yang membahas tentang bagaimana orang-orang sebenarnya memanfaatkan instastory-nya di media sosial, khususnya di platform Instagram. Manfaatnya apa? Untuk menunjukkan siapa sih dirinya, seperti salah satunya nge-capture layar Spotify dan mengunggahnya di story Instagram. Agar apa? Agar orang-orang tahu apa sih kesukaan musiknya, seperti pop, jazz, atau yang lainnya. Tapi saya agak kesentil sedikit ya, soalnya saya pernah melakukan seperti itu. Tapi tidak dengan tujuan agar orang-orang tahu ya apa kesukaan musik saya, enggak. Tapi sekedar wah lagunya bagus, wah sesuai dengan perasaan hati saya gitu. Nah, itu merupakan konsep dari Debord. Sebenarnya inti dari yang dibahas oleh Debord itu bahwa semua kita itu bagian dari pelaku Society of Spectacle. Terima nggak terima ya emang gitu. Apapun tujuannya, kita sudah menjadi tokoh di atas panggung kita dan mempertontonkannya di hadapan banyak orang. Bahkan lebih dari itu loh, semua proses akan berakhir menjadi appearing. Konsep appearance ini terjauh dari kata spektakel alias tontonan. Nah, media sosial telah memberi ruang dengan menyediakan panggung yang baik untuk mewujudkan peran kita di atasnya. Konsep Society of Spectacle ini mungkin akan kerap dikenal dengan pamer dan menunjukkan citra diri kita masing-masing. Nah, milenial zaman sekarang itu kalau bangun tidur di pagi hari, nggak mungkin mereka langsung ke kamar mandi, cuci muka, gosok gigi, itu nggak mungkin. Hal yang pertama mereka lakukan itu membuka HP dan melihat story Instagram, WhatsApp, atau yang lainnya. Mereka melihat story teman-teman di dunia maya yang ternyata secara nggak langsung tuh teman-temannya menontonkan kehidupan mereka. Nah, kita juga gak mau kalah dong, langsung update story, memfoto selimut dengan lampu kelap-kelip di temboknya dengan caption "Good morning world" atau selfie cekrek, captionnya "Muka berface nih setelah bangun tidur". Itu kerjaan milenial zaman sekarang sih. Nah, jadi sadar nggak sadar, setiap hari kita tuh sedang show up diri kita ke seluruh dunia, entah dengan tujuan apapun itu. Kita membiarkan diri kita dikonsumsi orang lain tanpa kita resah dan keberatan. Tidak ada yang salah dengan konsep Society of Spectacle ini. Tapi cobalah untuk tidak mengganggu ruang publik dengan mempertontonkan hal-hal yang tidak semestinya. Semua orang bebas kok untuk menunjukkan siapa dirinya, bakatnya. Tapi caranya juga harus baik dan benar, tidak mencemari dan meresahkan para penonton lain. Kita sudah dewasa, kita harus tahu mana yang layak dikonsumsi oleh publik, mana yang layak dikonsumsi oleh diri sendiri. Jadi kita harus menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya. Oke? Nah, yang
yang kedua kita akan membahas tentang uses and gratification theory. Nah, yuk kita bahas. Nah, pertama-tama kita membahas latar belakangnya dulu. Uses and gratification theory yang merupakan salah satu dari teori komunikasi massa melihat audiens dari proses komunikasi massa sebagai individu yang aktif, selektif, dan memiliki tujuan tertentu terkait dengan terpaan media kepadanya. Teori uses and gratification adalah kebalikan dari teori peluru atau jarum hipodermik. Dalam teori peluru, media sangat aktif dalam all-powerful beradanya audiens. Sementara audiens berada di pihak pasif. Kemudian kalau teori uses and gratification ditekankan bahwa audiens itu aktif untuk memilih mana media yang harus dipilih untuk memuaskan kebutuhannya. Para teoritis pendukung teori uses and gratification berargumentasi bahwa kebutuhan manusialah yang mempengaruhi bagaimana mereka menggunakan dan merespon saluran media. Contohnya kita ambil kebutuhan dan kepuasan penonton. Salah satunya dengan menonton acara musik misalnya dahsyat yang sebagian besar disukai oleh kaum wanita khususnya remaja. Para remaja ini lebih ingin menonton atau mencari kepuasan dengan musik terupdate melewati tayangan acara musik dahsyat di RCTI ketimbang melalui acara lain yang lebih dominan mengikuti acara dahsyat tersebut. Selain itu, para pembawa acara dahsyat, humoris, dan gak ngebosenin yang membuat pikiran kembali segar setelah melihat acara tersebut. Nah, itu penjelasan sedikit dari aku tentang Society of Spectacle dan Uses and Gratification Theory. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.